Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Sasmita dari KPIA semester 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi politik. Nah, komunikasi politik adalah salah satu jenis proses komunikasi yang sangat penting untuk dimengerti bersama. Komunikasi politik sangat penting keberadaannya dalam hal hubungan suatu penguasa dengan rakyatnya. Dalam hal ini, komunikasi memiliki unsur-unsur. Yang pertama, komunikator politik. Pada komunikasi politik, komunikator politik didefinisikan sebagai individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik bisa berupa negara, badan-badan internasional, dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara. Komunikator politik merupakan unsur yang berperan sangat penting dalam suatu kegiatan komunikasi politik. Setelah tadi ada komunikator, yang kedua akan ada komunikan. Nah, komunikan didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang berperan sebagai subjek yang dituju oleh komunikator atau si pengirim atau penyampai informasi. Komunikan diartikan juga sebagai orang yang menerima pesan-pesan, berita, informasi, pengertian, dan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna. Komunikan politik artinya mereka yang mendapat informasi berupa hal yang bersangkutan dengan politik. Lanjut, yang ketiga ada isi atau pesan komunikasi politik. Nah, informasi yang ada di dalam komunikasi politik adalah hasil atau produk dari keputusan para penguasa. Pesan dalam komunikasi politik telah diformulasikan dalam bentuk yang sesuai dengan kekuasaan. Nah, itu dinamakan isi atau pesan dari komunikasi politik. Yang keempat yaitu media komunikasi politik. Peran media komunikasi politik sangat penting dalam proses komunikasi politik. Media politik bisa menjadi pusat perhatian para penguasa karena dapat dijadikan alat untuk mendapat legitimasi rakyat. Dalam memutuskan dan menjalankan suatu kebijakan, sangat penting bagi pemimpin untuk mendapat persetujuan dan suara dari rakyatnya. Nah, dukungan dari masyarakat dapat memperkuat pemerintahan yang berkuasa. Cara untuk memperkuat kekuasaan ini adalah salah satunya dengan memberikan pesan politis dalam suatu media komunikasi politik. Yang kelima yaitu tujuan komunikasi politik. Nah, tujuan dari komunikasi politik selalu berhimpit dan melembaga dengan tujuan dari negara. Untuk mencapai tujuan ini, sumber komunikasi politik harus diatur secara baik dan bijak melalui suatu perencanaan yang matang. Bentuk dari tujuan yang akan dicapai bergantung pada sistem politik yang berlaku. Tujuan komunikasi politik akan tampak ideal sesuai dengan ketentuan normatif suatu sistem yang berlaku. Nah, oleh karena itu, menentukan tujuan dari komunikasi politik yang bagus, efisien, dan mampu mengambil hati rakyat sangatlah penting demi tercapainya suatu komunikasi politik yang efektif. Terakhir adalah efek komunikasi politik. Efek didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan informasi dari komunikator. Efek adalah kesan akan pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah ia mendapat berita atau informasi. Efek dalam komunikasi dapat memiliki kelanjutan dengan adanya tanggapan atau jawaban yang bisa kita kenal sebagai feedback. Dengan adanya feedback akan timbul rasa saling mengerti atau memberi dan menerima informasi. Demikian penjelasan unsur-unsur komunikasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.